Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Faradila Mubari, panggilan Jihan. Saya berasal dari kelas 2 D4TC, program studi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab ujian akhir semester saya, mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Baiklah, soal yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan sistem telekomunikasi analog dan sistem telekomunikasi digital. Sistem telekomunikasi analog merupakan sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Sedangkan sistem telekomunikasi digital merupakan pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turunnya secara drastis. Perbedaan antara sistem telekomunikasi analog dan sistem telekomunikasi digital. Yang pertama yaitu analog, bersifat kontinu, kemungkinan error lebih besar, rentan terhadap noise, pengolahan sedikit data, pengolahan datanya rumit, dan biaya perawatannya sangat mahal. Sedangkan yang digital bersifat diskrit, kemungkinan error kecil, lebih tahan terhadap noise, mengolah banyak data, pengolahan datanya sederhana, dan biaya perawatannya pun cukup murah. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu menjelaskan kenapa penerimaan sinyal digital lebih baik dibanding sistem telekomunikasi analog. Semua sinyal pasti mempunyai noise atau gangguan pada saat ditransmisikan. Noise memiliki sifat bentuk gelombang analog dan dengan demikian dapat menempati kisaran nilai yang tak terbatas. Bentuk gelombang digital hanya menempati kisaran nilai yang tak terbatas. Bila kita menggabungkan noise analog dan dengan bentuk gelombang digital, cukup mudah untuk memisahkan bentuk gelombang digital asli dari noise. Jika jumlah noise tetap rendah, maka bentuk gelombang digital asli masih bisa dibaca, karena noise masih bisa disaring, sehingga menyisakan bentuk gelombang aslinya. Jika noise menjadi sangat besar, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk membedakan yang tinggi dari yang rendah. Setiap kali data ditransmisikan dengan bantuan sinyal digital, maka selalu terjadi noise dengan tingkat besaran noise yang berbeda-beda. Namun, pada sinyal digital sangat mudah untuk menyaring yang mempunyai noise dan meninggalkan sinyal digital secara utuh. Tidak semua sistem menggunakan sinyal digital untuk mentransmisikan data. Alasannya bahwa peralatan elektronik atau sumber yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal melalui media kabel atau gelombang udara biasanya menentukan jenis sinyal yang dapat dikirim. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu menjelaskan tahapan konversi analog ke digital. Ada 3 langkah dalam proses konversi. Yang pertama yaitu pencuplikan atau sampling. Pencuplikan atau sampling merupakan konversi sinyal analog ke dalam amplitudo kontinu waktu diskrit. Proses ini mengubah representasi sinyal yang tadinya berupa sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Dapat juga diibaratkan sebagai sebuah saklar on atau off yang membuka dan menutup setiap periode tertentu atau T. Sinyal sampling ideal R kali T dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian sinyal input RT dan sinyal data pulse train PT. Selanjutnya yang kedua yaitu kuantisasi. Kuantisasi merupakan konversi masing-masing amplitudo kontinu waktu diskrit dari sinyal sampel dikuantisasi dalam level 2B, di mana B adalah number bit yang digunakan untuk representasi dalam ADC. Proses untuk kuantisasi ini merupakan proses untuk mengelompokkan elemen-elemen yang nilainya kontinu. Level-level tiap diskrit sinyal hasil sampling dengan tetapan level tertentu. Level-level ini adalah tetapan angka-angka yang dijadikan menjadi bilangan biner. Sinyal-sinyal diskrit yang ada akan disesuaikan levelnya dengan tetapan yang ada. Jika lebih kecil akan dinaikkan dan jika lebih besar akan diturunkan. Prosesnya hampir sama dengan pembulatan angka tetapan level yang ada tergantung pada resolusi dari alat. Karena tetapan level merupakan kombinasi angka biner, maka jika bitnya lebih besar, kombinasinya akan lebih banyak dan tetapan akan lebih banyak juga. Selanjutnya yaitu pengkodean.
Pengkodean merupakan setiap sinyal amplitudo diskrit yang dikuantisasi direpresentasikan ke dalam bentuk barisan bilangan biner dari masing-masing bit. Setelah dikuantisasi, maka tiap-tiap diskrit yang ada telah memiliki tetapan tertentu. Tetapan ini dapat dijadikan kombinasi bilangan biner. Maka terbentuklah bilangan-bilangan biner yang merupakan informasi dari sinyal. Setelah menjadi sinyal digital, maka proses-proses perekayasaan dapat dilakukan. Yang harus dilakukan adalah merubah informasi digital dengan proses digital sehingga menjadi suara-suara yang diinginkan. Proses dapat dilakukan dengan berbagai macam alat-alat digital. Sampel-sampel yang ada juga digunakan sehingga informasi untuk menciptakan suara dari berbagai macam alat elektronik. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu menjelaskan pengertian sampling, syarat frekuensi sampling, dan menjelaskan apa itu aliasing. Berikut data percobaannya. Sampling merupakan teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Syarat frekuensi sampling harus 2 kali lebih besar dari frekuensi sinyal analog. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akan terjadi aliasing, yaitu efek di mana sinyal yang sebenarnya berbeda menjadi tidak dapat dibedakan satu sama lainnya. Selama pengambilan sampel, terjadi bergesernya frekuensi tinggi sinyal seismik menjadi lebih rendah, dan terjadi interferensi antara pita yang berdekatan. Jika terjadi aliasing, maka informasi yang didapatkan akan jauh berbeda dari frekuensi yang dikandung oleh sinyal analog aslinya, dan spektrum dari sinyal asli tidak dapat dipulihkan dari sinyal sampel. Berikut ini contoh data percobaan aliasing dengan frekuensi sampling 8 kHz. Aliasing merupakan fenomena bergesernya frekuensi tinggi gelombang seismik menjadi lebih rendah yang diakibatkan pemilihan interval sampling yang terlalu besar atau kasar. Selanjutnya, soal yang kelima yaitu menjelaskan pengertian kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi. Kuantisasi merupakan proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi. Amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantisasi yang terdekat. Berikut data percobaannya. Ini merupakan data percobaan dari kuantisasi. Dan kenapa perlu kuantisasi? Karena kuantisasi adalah proses untuk mengelompokkan elemen-elemen yang nilainya kontinu. Level-level tiap diskrit sinyal hasil sampling dengan tetapan level tertentu. Level-level ini yang dijadikan menjadi bilangan biner sinyal-sinyal diskrit yang ada akan disesuaikan levelnya dengan tetapan yang ada. Jika lebih besar akan diturunkan prosesnya. Hampir sama dengan pembulatan angka. Tetapan level yang ada tergantung pada resolusi dari alat. Karena tetapan level merupakan kombinasi angka biner, maka jika bitnya lebih besar, kombinasinya akan lebih banyak. Dan tetapan akan lebih banyak, ini membuat pembulatan level sinyal diskrit menjadi tidak jauh dengan level aslinya. Dan bentukan sinyal asli akan lebih bervariasi, sehingga akan terbentuk seperti aslinya. Proses ini membuat sinyal lebih baik karena bentukannya lebih tetap. Proses ini juga mengecilkan error dari suatu sinyal. Sinyal juga akan dikecilkan atau dibesarkan mengikuti besar kuantisasinya. Selanjutnya, soal yang keenam yaitu menjelaskan pengertian compounding dan kenapa perlu compounding. Compounding merupakan suatu proses gabungan di mana kompresi volume sebelum transmisi compounding itu sendiri tidak menimbulkan distorsi apapun pada sinyal yang diperoleh kembali, tetapi benar-benar mengurangi tingkat kebisingan kuantisasi selama selang-selang waktu tingkat sinyal rendah. Berikut data percobaan dari compounding. Ini merupakan data percobaan dari compounding. Kenapa perlu compounding? Karena untuk mengatasi memburuknya perbandingan sinyal atau noise, ini perbandingan dihubungkan dengan suatu sinyal amplitudo maksimum yang tegangan dari puncak ke puncaknya adalah sama dengan daerah sinyal sepenuhnya. Selanjutnya, soal yang ketujuh yaitu menjelaskan perbedaan penerima sinyal dengan compounding dan tanpa compounding untuk sinyal lemah atau mendekati satu level kuantisasi. Sinyal yang menggunakan compounding, sinyal dapat terangkat dari amplitudo yang lemah dan tidak lagi berada di bawah satu level kuantisasi dan tidak akan terjadi distorsi. Sedangkan sinyal
penerimaannya yang tanpa kumanding. Untuk sinyal lemah, maka akan berada di bawah satu level kuantisasi dan sinyal tidak terangkat dari amplitudo yang lemah, maka akan terjadi distorsi. Selanjutnya yaitu soal yang ke-8, menjelaskan perbedaan modulasi digital ASK, FSK, dan PSK. Berikut data percobaan dari ASK, FSK, dan PSK. ASK merupakan pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude, merupakan suatu metode modulasi yang mengubah-ubah amplitude. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Keuntungan yang diperoleh dari modulasi ini, bit per baud lebih besar, sedangkan kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Selanjutnya yaitu FSK. FSK modulasi ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Pergeseran ini terjadi antara harga-harga yang telah ditentukan semula dengan gelombang output yang tidak mempunyai fase terputus-putus. Dalam proses modulasi ini, besarnya frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Sedangkan PSK merupakan satu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fase harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima, akibatnya sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima. Selanjutnya yaitu soal yang ke-9, menjelaskan modulasi digital BPSK dan QPSK. Berikut data percobaannya. Berikut merupakan data percobaan dari BPSK. BPSK merupakan modulasi sinyal carrier-nya diubah-ubah di antara dua nilai yang sesuai dengan dua sinyal yang mewakili biner 1 dan 0 dengan beda fasa di antara keduanya adalah 180 derajat. Pada gambar modulasi BPSK memiliki urutan sinyal sebagai berikut. Yang sinyal informasi XMT dengan persamaan sama dengan sin 2V 400T, di mana memiliki amplitude 1 volt dan frekuensi 400 Hz. Sinyal pembawa atau carrier XCT dengan persamaan sama dengan sin 2P 800T, di mana memiliki amplitude 1 volt dan frekuensi 800 Hz. Sinyal hasil modulasi BPSK dapat dilihat dari sinyal informasi, terdapat dua nilai amplitude yaitu plus 1 dan min 1. Ketika nilai amplitude min 1, maka ada dua nilai fasa yang terbentuk, yaitu saat amplitude 1 volt atau bit 1, maka akan memiliki sinyal informasi dengan persamaan atau fungsi min sin omega t atau 180 derajat. Jadi sinyal BPSK memiliki beda fasa sejauh 180 derajat. Berikutnya yaitu QPSK, sinyal informasi XMT dengan persamaan sin 2P 400T, di mana memiliki amplitude 1 volt dan frekuensi 400 Hz. Sinyal pembawa atau carrier XCT dengan persamaan sin 2V 400T, di mana memiliki amplitude 1 volt dan frekuensi 800 Hz. Sinyal hasil modulasi QPSK. Output dari modulasi QPSK adalah 4 output yang berbeda dengan menjumlahkan kedua kanal, yaitu kanal I dan kanal Q. Pada data diperoleh, kanal I memiliki nilai plus minus cos omega T sehingga memiliki dua output. Begitu juga dengan kanal Q memiliki nilai plus minus sin omega T sehingga memiliki dua output juga. Selanjutnya soal yang ke-10 yaitu menjelaskan multiplex FDM dengan modulasi digital. Multiplex FDM merupakan teknik yang membagi bandwidth pembawa menjadi subkanal dari lebar frekuensi yang berbeda. Masing-masing pembawa sinyal pada saat yang sama secara paralel. Selanjutnya yaitu modulasi digital merupakan
proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal carrier. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.